Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi Akuntansi Musyarakah PSAK 106. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Disa Fitri dengan NIM 190302074 dengan dua teman saya, Nur Afifah Awaliyah dengan NIM 190302076, Yeni Rahmawati dengan NIM 190302126. Pengertian musyarakah. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Sedangkan kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarikah yang artinya mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lainnya. An-Nabhani. Musyarakah bisa juga disebut dengan kata syarikah atau syirkah atau kemitraan. Pengertian musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagi kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Sedangkan apabila usaha tersebut rugi, maka didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Karakteristik musyarakah. 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. 2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. 3. Objek akad atau modal kerja, keuntungan, dan kerugian. 4. Biaya operasi dan persengketaan. 5. Para mitra atau syari bersama-sama menyediakan dana untuk suatu usaha tertentu. Dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisabahnya secara bertahap atau sekaligus ke mitra lain. 6. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setoran kas, atau aset non-kas. 7. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah 1. Pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 8. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. 9. Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, atau baik berupa kas maupun aset non-kas, atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau baik berupa kas maupun aset non-kas. 10. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. 11. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh secara periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. 12. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. Jenis musyarakah berdasarkan eksistensi dibagi menjadi 6. 1. Syirkah pengandung. 2. Syirkah al-uqud atau kontrak.
3. Sirka abedan atau sirka fisik. 4. Sirka wujuh. 5. Sirka inan atau negosiasi. Dan terakhir yaitu sirka mufawadhah. Alur transaksi akad musyarakah. 1. Diawali dengan pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah, yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. 2. Bank dan nasabah menyebutkan modalnya masing-masing. Nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang sudah disepakati. 3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. 4. Bank dan nasabah akan mendapatkan porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang kelima yaitu bank menerima pengambilan modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Sumber hukum akad musyarakah. 1. Al-Quran. Maka mereka berserikat pada sepertiga. Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang bunyinya, dan kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian besar mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang percaya dan mengerjakan amal saleh. Yang kedua, As-Sunnah. Hadis Qudsi dari Abu Hurairah, Allah adalah pihak ketiga dari dua yang berserikat. Sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Jika seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Berdasarkan kontribusi dana investasi. 1. Musyarakah permanen. Musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap sama hingga akhir pada masa akad. PSAK nomor 106/04. Contohnya, antara mitra A dan mitra B yang melakukan syirkah menanamkan modal yang jumlah awalnya sama, yaitu 20 juta. Maka sampai akhir masa akad syirkah, modal mereka masing-masing pun tetap sama, yaitu 20 juta. Nomor 2. Musyarakah menurun. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun, dan pada saat akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. PSAK nomor 106/04. Sebagai contohnya, antara mitra A dan mitra B melakukan akad syirkah. Mitra B menanamkan modal sebesar 10 juta, sedangkan mitra A menanamkan modal sebesar 20 juta. Seiring berjalannya kerjasama syirkah tersebut, modal mitra B sebesar 10 juta akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Rukun musyarakah ada 4. 1. Ijab kabul atau serah terima, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. 2. Akad terdiri atas para mitra, yang artinya dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Yang ketiga, objek musyarakah berupa modal dan kerja. 4. Nisbah keuntungan ketentuan syariah atau bisa juga disebut nisbah bagi hasil. Akad musyarakah akan berakhir jika 1. Salah seorang mitra menghentikan akad. 2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. 3. Modal musyarakah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya.
Nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu 1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional yang sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. 2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam menentukan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Ibnu Qudamah mengatakan, pilihan dalam keuntungan diperbolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain, dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan, karena ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungannya. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra, 50 dibagi 50 atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Tujuan musyarakah diantaranya memberikan keuntungan kepada karyawannya, memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah, dan sebagainya. Tujuan akad musyarakah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagai kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan musyarakah adalah meliputi 1. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 3. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. 4. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih biaya atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Resiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah. 1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. 2. Nasabah sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri. 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya. Musyarakah perspektif perbankan. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai dalam pembiayaan sebagai berikut. Pertama, pada pembiayaan proyek. Pada pembiayaan proyek, jika nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Kedua, pada modal ventura. Pada modal ventura, lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan pada forum mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.